Oh, 2,4. Wah, ini meja pusat ambil. Oh. Cek, cek, cek. Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kesempatan malam yang berbahagia ini kita bisa bersua kembali dan insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Al-Kabair, yaitu karya Syekh atau karya Imam Az-Zahabi rahimahullah tentang dosa-dosa yang membinasakan. Insyaallah disampaikan oleh beliau Ustaz Zaid Susanto hafizahullah. Kajian ini rutin setiap Senin malam atau pada maghrib sampai dengan Isya di Masjid Al-Hasanah Terban. Dan tema malam hari ini insyaallah akan membahas berkaitan tentang kapan sebaiknya seorang anak diajarin sholat. Bagi jamaah sekalian, dimohon untuk mempersiapkan diri untuk mengambil catatan atau faedah dari beliau, dan insyaallah kajian ini juga disiarkan langsung di Radio Muslim atau juga dirilai oleh Niaga TV. Alhamdulillah Ustaz telah berada di tengah-tengah kita dan kita langsung saja silakan untuk beliau kepada Ustaz Zaid hafizahullah, falyatafadhal mashkur. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, adik-adik dan juga anak-anakku, para hadirin di Masjid Al-Hasanah Terban, Yogyakarta, rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua, dan juga para kaum muslimin yang mengikuti jalannya acara ini melalui streaming atau online di Niaga TV ataupun yang lainnya, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita akan mempelajari kitab Al-Kabair karya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Al-Imam Az-Zahabi dalam Al-Kabirah yang keempat ini, dosa besar yang keempat ini, yaitu meninggalkan sholat, setelah beliau selesai membahas tentang apa hukum orang yang meninggalkan sholat, beliau masih membahas beberapa poin yang terkait
dengan sholat. Di antaranya adalah poin yang akan kita bahas ini. Secara ringkas beliau sebutkan, yaitu faslun mata yu'maru bisobiyyi bisolah, tentang atau fasal kapan seorang anak mulai diperintahkan untuk mengerjakan sholat. Kemudian setelah itu beliau juga membuat pasal-pasal yang lain, ya, tentang yang membicarakan tentang kesempurnaan sholat, dan juga nanti ada pasal pembahasan tentang hukuman bagi orang yang meninggalkan sholat jamaah. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Ini pembahasan yang cukup panjang dari Al-Imam Az-Zahabi dalam masalah sholat, menunjukkan betapa pentingnya sholat, ya, betapa pentingnya sholat. Jadi beliau mengulurkan nafasnya, istilahnya memperpanjang pembahasannya dalam masalah sholat ini. Maka kita akan mulai, di antara fasal-fasal tersebut adalah fasal mata yu'maru bisobiyyi bisolah. Kapan seorang anak itu diperintahkan untuk sholat. Dia mengatakan rawa Abu Dawud fi Sunan. Diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud di dalam kitab beliau Sunan, yaitu Sunan Abu Dawud. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, murus sabiyya bis salati idza balagha sab'a sinina. Perintahkanlah as-sabi, yaitu anak kecil, bis salati, untuk mengerjakan salat. Idza balagha sab'a sinin, apabila sudah mencapai umur 7 tahun. Fa idza balagha asyra sinin, dan apabila anak itu sudah mencapai 10 tahun, fadribuhu 'alaiha. Kemudian dia tidak mau mengerjakan salat, idribuhu 'alaiha. Pukullah anak itu sehingga dia mau mengerjakan sholat. Dari hadis ini bisa diambil pelajaran bahwa Al-Imam Az-Zahabi ingin menyampaikan sebuah faedah bahwa mengajari anak kecil itu, mengajak anak kecil untuk sholat dimulai dari usia 7 tahun. Ya. Dimulai dari 7 tahun. Dan itu adalah termasuk usia tamyiz. Ketika seorang anak sudah mulai bisa membedakan mana baik, mana buruk. Maka segera kita cepat sebelum benaknya dipenuhi dengan keburukan. Apalagi zaman now. Ya. Zaman ini adalah zaman now. Now, bacanya begitu ya. Now, bacanya begitu ya. Now. Zaman sekarang, subhanallah, terjadi perebutan dahsyat antara kebaikan dengan keburukan. Dakwatus syarr dan dakwatul, satu kali kan? Nah, ayo salat, belum berangkat. Nah, ayo salat, belum berangkat. Ayo nak salat, ya kan, mulai, ya kan, tadinya naknya dulu, sekarang ayonya dulu, ya. Ayo nak sholat. Lagi ayo nak sholat. Udah 4 kali. Yang kelima kali sholat. Nah, ya kan? Masya Allah. Paling tidak satu sholat itu bisa berapa kali? 5 dengan berbagai intonasi kata. Dengan berbagai macam bujuan. Bisa lebih, bisa kurang. Taruhlah 5 kali 5 sehari. Sudah berapa? 25. Kali sebulan. Sudah 600 750. Cepat banget hitungnya Pak Helmi. 750. 2 bulan 1.500. Ya, 10 bulan berarti berapa?
Ya, silakan dihitung sendiri. Masya Allah. Itu berlaku di 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, sampai 10 tahun. Ini menunjukkan bahwasanya sholat ini penting sekali. Sehingga orang tua betul-betul diarahkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajak anak. Mengajak. Apakah ibadah yang lain seperti itu? Ibadah yang lain tetap dilatih. Seperti halnya puasa. Dulu para sahabat itu yusawwimuna auladahum. Yusawwim. Jadi mengajak anak-anaknya untuk puasa. Kalau sudah mulai lapar, mereka bikinkan mainan. Ya, sehingga mereka lupa dengan rasa laparnya. Nanti kalau lapar lagi, happy meneh wong bocah cilik. Ya, kadang kalau kita puasa membeduk. Ya. Subhanallah. Dengan berbagai macam cara. Ada di antara orang-orang tua itu pokoknya anak mau sahurnya jam berapa udah. Sarapannya jam 7 ya sudah katakan sahur. Nanti jam 8 makan lagi. Oh, sahur lagi ya, Nak. Namanya juga masih 4 tahun, 5 tahun, kadang masih belum paham. Tapi usaha ada. Ya, usaha ada. Termasuk dalam ibadah-ibadah yang lain. Kita kenalkan yang namanya umroh. Kita tunjukkan Ka'bah itu kayak apa. Kita kenalkan yang namanya haji. Kita motivasi mereka untuk nabung umroh, nabung untuk haji. Walaupun mungkin tabungannya berapa? 500 perak, 1000 perak. Kalau diangkat masih ringan tapi sudah berat. Tidak apa-apa. Itu motivasi. Motivasi juga untuk sedekah. Jadi dari kecil kita biasakan untuk sholat dan juga untuk amal-amal kebaikan yang lain, termasuk baca Quran, ya, dan seterusnya. Birrul walidain. Nah, dari hadis ini bisa disimpulkan bahwa kapan kita memulai untuk ngajari anak sholat? 7 tahun. Bolehkah sebelum 7 tahun diajak? Mulai diajak sholat? Boleh, asal tidak menyebabkan gangguan orang lain. Dan tidak memutus, kalau jamaah misalnya, tidak memutus shafnya. Menyebabkan gangguan bagaimana? Misal, dilatih untuk sholat dengan cara diajak ke masjid. Dan ini paling efektif, Masya Allah. Ngajari anak sholat dengan ngajak ke masjid, itu adalah paling efektif. Senang dia, diajak keluar, temu dengan orang. Tapi jangan sampai ganggu. Ganggu itu misalnya lari-lari. Sehingga salah seorang imam, kalau tidak salah Imam Malik, ketika beliau ditanya kapan seorang anak kecil boleh diajak mendatangi masjid, kata beliau, kalau tidak salah ya, rahimahullahu ta'ala, indama yathbutu fil makan. Ketika dia sudah bisa tetap di tempat. Ya. Dan tetap di tempat itu tentu dengan pengajaran. Dibisikkan, diajari. Kalau boleh kita katakan sepanjang jalan ditalkin. Nanti di masjid anteng ya. Nanti di masjid jangan lari-lari ya. Nanti di masjid jangan rame ya. Jadi sepanjang jalan ditalkin. Ikut sholat yang baik. Karena pernah ada seorang ikhwah mengajak anak kecil. Biasanya ditalkin. Anteng Masya Allah. Sehari itu dia 1 kali lupa mentalkin katanya. Apa yang terjadi? Anaknya rame. Jadi bukan dia yang negur anak-anak, dia yang ditegur takmir. Biasanya anaknya anteng. Tapi karena tidak ada talqin, akhirnya kacau urusan, Masya Allah. Maka boleh mengajak anak sebelum usia 7 tahun, selama tidak menimbulkan madarat. Menimbulkan keramaian, keributan, atau memotong shaf. Memotong shaf itu biasanya bapak-bapak mengajak anak wanita, anak perempuan kecil. Ya. Dan situ ditaruh di tengah-tengah.
Kalau memang mengajak anak perempuan, maka sebaiknya ditaruh di mana? Pinggir. Jadi bapak dan anak itu di pinggir. Ngalahi istilahnya. Berarti nggak bisa soft awal. Makanya kalau pingin soft awal, jangan bawa dulu. Ya. Tapi kalau bawa anak, ngalah. Ada maslahat yang lebih besar yang dia inginkan. Yaitu mengajari anak dan menjaga keutuhan jamaah kaum muslimin. Termasuk membawa anak kecil, walaupun laki-laki. Maka usahakan kalau memang anak itu belum bisa terkontrol secara sempurna, maka usahakan dia di pinggir. Entah pinggir kanan ataupun pinggir kiri. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Jadi silahkan diajari sebelum umur 7 tahun. Di rumah dia sering melihat uminya sholat atau sering melihat bapaknya sholat sunnah. Yang nanti ini akan menjadi pemandangan berharga bagi anak. Ya, pemandangan berharga bagi anak. Jadi sebuah pemandangan yang tidak sia-sia. Yaitu apa? Melihat ibunya sedang sholat dan melihat bapaknya sedang sholat, melihat ibunya baca Quran, melihat bapaknya membaca Al-Quran. Baik, ini riwayat yang pertama. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain disebutkan, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in. Perintahlah anak-anak kalian, aulad, ini mencakup laki-laki dan perempuan. Ya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Ya. Allah berwasiat dalam atau tentang anak-anak kalian, bahwa yang laki-laki 2 kali bagian perempuan. Berarti aulad itu mencakup laki-laki dan perempuan. Muru auladakum bis salah wa hum abna'u sab'in. Ketika mereka sudah berusia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha, dan perkeraslah didikan atas mereka dalam masalah sholat dengan pukulan. Wahum abna'u ashrin, ketika mereka berusia 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji', dan pisahkan mereka antara laki-laki dan perempuan, antara laki-laki dan laki-laki, ya. Fil madaji', di dalam tempat tidur. Idealnya satu anak satu kamar. Ya. Kalau tidak bisa, maka dalam madaji', dalam kasurnya. Jadi satu kasur, satu anak. Satu kasur, satu anak. Jadi bukan satu kasur, kemudian tengkruntel, koyok dawet. Ini kurang mendidik. Ini termasuk, wallahu ta'ala a'lamu bishawab, adalah pendidikan, mohon maaf, pendidikan seksual. Karena khawatir kalau terus berkumpul dalam satu tempat tidur secara tidak sengaja, la qaddarallah wala samahallah, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, wallahu taala a'lam bishawab. Maka pisahkan dalam tempat tidurnya, kasurnya diperbanyak berarti. Kalau anaknya 10 ya berarti kasurnya 10. Itu kalau umur sudah berapa? 10 tahun. Ya. Jadi begitu 10 tahun pisahkan. Ini konsekuensi untuk orang tua ketika sudah memiliki anak. Mudah-mudahan Allah mudahkan untuk kita semuanya. Ustaz, bagaimana Ustaz, kita cuma 2 kamar atau 3 kamar. 2 kamar, yang 1 kamar untuk bapak dan ibunya. Ini suami dan istri. Yang 1 kamar anaknya 3. Akan bacakan apa yang ditulis oleh Al-Imam Adz-Dzahabi. Kayaknya agak keras. Tadinya tak pikir enggak mau tak bacakan.
Karena khawatirnya dituduh aliran keras. Tapi kok setelah tak pikir-pikir lagi, ada baiknya saya tetap baca. Supaya kita tahu betapa ulama zaman dahulu keras banget dengan masalah sholat. Tegas sekali dalam masalah sholat. Di antaranya di sini dikatakan akan ada 2 fakrah. Dan ini kalau orang bilang mungkin ada konten kekerasan, tapi ini hanya sekedar penukilan dari ulama. Bukan keras, tapi tegas. Untuk melindungi anak-anak kita. Si tidak mau sholat. Nah, kita bahas tentang baligh dulu ya. Baligh itu ada beberapa tanda. Supaya jangan sampai kita punya anak tapi ra ngerti nek balighe kapan gitu loh. Wis balik belum? Kamu sudah menginjak dewasa apa belum? Nulis dewasa terus diinjak, menginjak dewasa. Kapan seorang itu menginjak dewasa atau baligh? Wallahu ta'ala a'lam bissawab, ada 3 tanda. 2 tanda sepakat laki-laki dan perempuan, 1 tanda khusus untuk perempuan. Tanda yang pertama adalah mencapai usia 15 tahun. Entah dia sudah ihtilam atau belum, atau dia sudah baligh, sudah haid ataupun belum. Kalau sang anak sudah 15 tahun, berarti baligh. Dan yang hadir sini hampir 15 atau sudah 15. Ya, rata-rata sudah 15 tahun. Jadi siapa saja anak siapa saja, anak mana saja, usia 15 berarti kita hukumi apa? Baligh. Ini tentu dengan pertimbangan ulama. Kenapa ditentukan usia 15? Dengan tarikh, dengan mempelajari tarikh, sejarah-sejarah yang ada di kalangan kaum muslimin. Bahwa 15 itu adalah usia standar baligh. Kemudian ciri yang kedua adalah al-ihtilam. Ya, mengalami mimpi basah. Kalau orang bilang begitu ya, mengalami mimpi basah. Yani mimpi kemudian menyebabkan munculnya tanda-tanda ihtilam, itu air. Ya, insyaallah sudah tahu semuanya. Kemudian yang ketiga, ini masih sepakat ya, berarti 4 kalau tidak salah ya. 4 ciri. Yang ketiga masih sepakat. Yang ihtilam ini laki-laki perempuan juga mengalami. Wa in kathura fi ar-rijal. Walaupun lebih banyak terjadi di kalangan laki-laki. Dan ihtilam ini adalah minasyaiton ya. Walaupun dia adalah tanda-tanda normal, tapi ihtilam itu adalah dari syaitan. Jadi jangan bangga kalau sering apa? Sering ihtilam. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam makana yahtalim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengalami ihtilam. Ini perlu diketahui. Karena ihtilam adalah dari syaitan. Tapi terjadi Ustaz, itu wajar dari sisi laki-laki terkadang mengalami ihtilam, wanita juga mengalami ihtilam, tapi hati-hati. Jangan berangan-angan terus. Karena yang datang di ihtilam itu macam-macam sosoknya. Ya. Ada suaminya yang datang, sosok suaminya. Padahal suaminya lagi ngorok di sampingnya. Terus siapa yang ada yang muncul di dalam tidurnya? Ini perlu kita waspada. Ya. Atau terkadang muncul wanita-wanita yang bukan mahram. Dan dia melakukan apa yang dia lakukan. Bersama dengan
sosok tersebut di dalam mimpinya. Dan seterusnya dan seterusnya. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengalami ihtilam karena ihtilam dari syaitan. Saya pernah bertemu dengan masyayikh. Ketika itu dia menerangkan hal itu. Saya alhamdulillah katanya. Setelah menikah, selama sekian puluh tahun, saya tidak pernah lagi mengalami ihtilam. Ada yang bertanya, memangnya kenapa Syekh ihtilam? Al-ihtilam minasyaiton katanya. Ihtilam itu adalah dari syaitan. Sampai sebagian ustadz itu kaget. Ustadz yang benar iya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang menerangkan hal itu. Jadi tidak ihtilam itu adalah karunia dari Allah. Ya, tidak mengalami ihtilam itu adalah karunia dari Allah. Makanya kesuburan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Jadi kalau sudah baligh, ya, hadzal hadis ini menunjukkan perlunya dinaikkan intensitas, ya, hukuman bagi anak yang apabila sudah baligh tapi tetap meninggalkan sholat, nggak mau sholat. Sampai sini koma. Kemudian kata Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi kembali, wa kana ba'du ashabil Imam Syafi'i rahimahullah taala. Dan sebagian murid-murid Al-Imam Asy-Syafi'i yahtajju bihi, berdalilkan dengan hadis ini fi wujubi qatlihi. Ini yang saya katakan tadi apa? Keras. Sebagian muridnya Imam Asy-Syafi'i. Padahal kita mayoritas di Indonesia ini mengaku bermadhab Syafi'i. Nggak tahu saya terjemahkan apa enggak ini. Sebagian sudah paham. Tapi ingin saya nunjukkan, ternyata ulama-ulama kita saking tegasnya dengan masalah ini. Apa kata mereka? Sebagian murid-muridnya Imam Syafi'i menjadikan hadis ini sebagai dalil wajibnya kewajiban, untuk bahasa Inggrisnya apa ya? Mengkil. Keras nih Pak, ya? Luar biasa. Saya dongnya itu tadi, saya pikir ini perlu saya sampaikan enggak? Ini saya sampaikan bukan untuk dilaksanakan, tapi untuk wawasan betapa ulama tegas sekali dalam masalah meninggalkan sholat. Idza tarakaha muta'ammidan ba'dal bulugh. Kalau sampai si anak yang sudah dewasa tadi meninggalkan sholat dengan sengaja setelah dewasa, setelah balik. Qatl, dekil, ya, Allah musta'an. Sampai dijatuhi hukuman semacam itu. Wa yaqul, dan berkata ini orang tadi, alim tadi, idas tahaqqad darba wa huwa ghairu balighin, kalau belum baligh saja dia sudah harus dipukul. Ketika belum baligh saja sudah harus dipukul. Sampai sini sudah lanjut logikanya? Maka hal ini menunjukkan annahu lebih tegas dibandingkan pukulan. Kemudian beliau mengatakan, walaisa ba'da dharbi syai'un asyadda minal qatl. Dan tidak ada yang lebih tegas dibandingkan pukulan, melainkan dekil tadi itu. Allahul musta'an. Jadi pukulan tadi tentu sudah bertingkat-tingkat, ikhwan. Ada pukulan yang menyadarkan,
terus sampai pukulan yang menjerakan, ternyata tidak bisa. Maka menurut mereka jalan keluarnya adalah itu tadi. Tapi tentu saja kalau dalam masalah seperti ini, kalaupun dipraktekkan oleh sebagian ulama, mereka tidak akan main tangan sendiri. Pasti ada campur tangan dari waliul amr. Itu patut kita ketahui yang seperti itu. Jadi perkara tidak akan jadi kacau. Semua orang, endi anakmu? Ini astagfirullahaladzim, ya kan? Ini tidak ada kekacauan. Semuanya pasti akan dilaporkan kepada waliul amr bahwasanya ini. Mungkin nanti akan ada pemanggilan dari waliul amr, akan ada penasehatan, dinasehati demi. Subhanallah. Oh, berarti tugas waliul amr berat banget, berat. Kalau Anda seorang muslim jadi kepala desa, ada orang muslim di desa Anda, nggak sholat dibiarkan saja, tanggung jawabnya sampai akhirat. Allahul musta'an. Ini nggak lagi ngancam kepala desa, tapi supaya kepala desa lebih waspada. Ada kesyirikan di desanya, dibiarkan saja. Siapa yang tanggung jawab? Kepala desa. Kalau ada kesyirikan di keluarga, siapa yang tanggung jawab? Kepala keluarga. Di dalam satu RT ada kesyirikan, dibiarkan saja. Kepala rumah tangga angkat tangan. Siapa yang tanggung jawab? Pak RT. RT tidak bisa, RW, dukuh. Dukuh tidak bisa, camate. Camat tidak bisa, terus. Nah, ini tanggung jawabnya sangat berat. Apa ya Ustaz? Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dan ini sering saya singgung. Beliau sampai mengajak dirinya sendiri bicara. Ya Umar, wahai Umar, seandainya ada seekor unta, seekor keledai di Baghdad, di kota Irak. Sementara Umar di kota Madinah. Pusat kepemimpinan masih di Madinah. Seandainya ada seekor keledai, seekor unta, terpeleset di jalan Baghdad, kesleo, keledai kesleo. Ya. Terus kon mijeti. Maka engkau pasti akan ditanya oleh Allah, kata Umar bin Khattab. Wahai jiwa, katanya, seandainya ada keledai, kau di Madinah, sementara keledai itu di Baghdad terpeleset, kakinya kesleo, kau akan ditanya oleh Allah. Ya Umar, ya Ibn Khattab, lima sawaita tariq. Kenapa kau tidak ratakan jalan itu? Subhanallah. Apalagi yang kesleo, simbah. Bukan keledai, bukan onta. Ini simbah. Atau anak kecil kejeglong. Ibu-ibu hamil kepleset terus keguguran. Saya diceritakan di suatu desa, suatu daerah, trotoar itu diganti dengan tegel. Tegel yang sesuai dengan warna partai. Tapi ternyata milih tegelnya itu licin banget. Dan banyak kasus yang sudah terjadi kepleset. Sampai suatu saat ada ibu-ibu yang hamil kepleset. Langsung kontraksi. Qadarullah wa masya'afa'al. Jadi kalau kita pilih pembangunan, itu jangan sesuai dengan warna-warna tok. Tapi milihlah mana yang lebih maslahat. Loh kok tekan begitu? Ini bahas apa ini? Maka subhanallah. Ini adalah ketegasan para ulama. Masih ada satu potongan. Kita adzan dulu, kemudian kita selesaikan potongan apa yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah rahmatan wasi'ah insyaallah taala.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. Allahumma rabbana salatul qa'imah ati Muhammadin alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamati wa ba'd. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik kepada kita semuanya dan anak-anak kita serta anak-anak kaum muslimin untuk menegakkan salat. Allahumma amin. Kita lanjutkan pembacaan dari kitab Al-Kabair. Al-Imam Adz-Dzahabi melanjutkan, wa qad ikhtalafa al-ulama'u rahimahumullah, dan ulama berselisih pendapat fi hukmi tarikis shalah, tentang hukum orang yang meninggalkan salat. Faqala Malikun wa Syafi'iyyu wa Ahmadu rahimahumullah, berkatalah Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, mudah-mudahan Allah merahmati mereka, tarikus salati yuqtalu darban bisayfi fi raqabatihi, orang yang meninggalkan salat itu hukumannya adalah, mohon maaf, dipenggal dengan pedang di tengkuknya.
Ya, dipenggal dengan pedang. Tsumma ikhtalafu fi kufrihi. Kemudian mereka berbeda pendapat. Apakah orang yang dipenggal tadi kafir? Yani dipenggal dalam kondisi dia kafir ataukah tidak? Tsumma ikhtalafu fi kufrihi idza tarakaha an ghairi udhrin. Kemudian mereka berbeda pendapat tentang kekufuran orang tadi ketika meninggalkan sholat tanpa udzur. Hatta yakhruja waqtaha. Sehingga dia pun sholat sampai keluar dari waktunya. Atau tidak mengerjakan sholat sampai habis waktunya. Orang ini kafir atau enggak? Gitu. Mereka berbeda pendapat. Tapi tadi Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad sepakat hukuman mati. Ya. Faqala Ibrahim An-Nakhai, berkatalah Ibrahim An-Nakhai dan Ayub As-Sikhtiyani dan Abdullah ibn al-Mubarak dan Ahmad bin Hanbal serta Ishaq bin Rahuyah, mereka berkata, huwa kafirun, orang tadi kafir karena meninggalkan salat. Ini sudah kita bahas. Wastadallu biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengambil dalil dari perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salatu. Perjanjian antara kita dan mereka, ini kaum muslimin, adalah salat. Faman tarakaha, maka siapa saja yang meninggalkan salat, faqad kafar, berarti sudah kafir. Kita sudah bahas ya tentang siapa orang yang disebut sebagai orang yang meninggalkan salat. Ya, pada beberapa pertemuan yang lalu, silakan nanti dicek rekamannya. Demikian juga berdalilkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bainar rajuli wa bainal kufri tarkus shalah. Batas antara seseorang dan kekafiran adalah tatkala dia meninggalkan salat. Sekali lagi, kita sudah bahas tentang kapan seorang itu disebut meninggalkan salat sehingga dia keluar dari agama Islam. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi kita senantiasa berdoa kepada Allah untuk menjadikan diri kita adalah orang-orang yang senantiasa menegakkan salat. Demikian juga anak keturunan kita. Di antara doa kita adalah apa? Allah atau Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang bisa menegakkan salat. Demikian juga anak keturunanku. Ya Allah, Engkau adalah zat yang maha mengkabulkan doa. Ini doa yang sangat baik untuk mengislah, memperbaiki diri kita. Dan juga memperbaiki anak-anak kita. Kalau kita dapatkan anak kita kadang masih sulit sholat, bangun masih sulit, dibangunkan masih sulit, kita lapor pada yang punya kehidupan. Kita minta pada yang punya kehidupan. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Dan ada yang sudah mempraktekkan hal ini, anaknya sulit ketika diajak sholat. Ternyata dengan doa ini subhanallah, Allah merubah kehidupan anaknya menjadi seorang anak yang rajin sholat.